kita melihat ya bahwa pada saat dia menjadi wali kota itu pun juga didukung oleh sebuah partai besar, partai lamanya, partai PDIP Perjuangan, dan dengan seenaknya saja dia kemudian meninggalkan partai yang sudah membesarkan dan sudah berhasil untuk membuat dia menjadi wali kota untuk berpindah sekarang ini menjadi calon independen. Dan bukankah itu sebenarnya adalah jauh sekali dari etika dan adab dari ketimuran sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden sendiri saat ini. Akhir-akhir ini Presiden Jokowi tampak marah besar karena BEM UGM itu memberikan sertifikat Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM yang paling memalukan sepanjang sejarah, ya. Dan beliau kemudian juga sudah menyampaikan press release, sepertinya beliau itu protes karena sertifikat tersebut dengan menyatakan bahwa sebaiknya menggunakan etika dan sopan santun ketimuran. Nah, saya ini mantan pendukung beliau. Ya, saya dulu tuh suka dengan Pak Jokowi karena pernyataan-pernyataan beliau yang penuh dengan kesederhanaan, seakan-akan beliau itu ikhlas, tidak ambisius, terutama dari sisi anak-anaknya, ya. Beliau punya anak 3 orang, ada ya pernah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu beliau menyampaikan betapa senangnya karena anak-anaknya itu mandiri, ya, dan sama sekali tidak ingin terlibat dalam kegiatan politik. Yang pertama dagang martabak, yang kedua dagang kopi, yang ketiga dagang pisang, seperti itu ya. Dan itu pernyataan-pernyataan itu yang barangkali bikin mempesona ya buat orang-orang yang mendukung beliau. Dan ternyata enggak sampai beliau berakhir kepemimpinannya, ternyata di balik kata-kata itu ternyata tersimpan ambisi yang sangat luar biasa, dan di akhir kekuasaannya nih beliau kemudian meledakkan ambisinya itu dengan memaksakan anak sulungnya yaitu si Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden, ya. Dan ini adalah suatu kenyataan yang bikin semua buzzer-buzzernya presiden, ya, yang selama ini amat sangat fanatik, amat sangat loyal, bahkan salah satu buzzer mengatakan memberhalakan Jokowi sendiri, itu semua menjadi sangat-sangat kecewa. Termasuk saya. Untung saya udah lama nggak ngefans sama beliau lagi, udah lama banget ya, karena pernyataan-pernyataan beliau pada awal dari atau akhir dari periode pertamanya dan awal dari periode keduanya itu udah sangat-sangat mengecewakan saya. Yang kita semua heran itu bagaimana mungkin saat ini ya, ketika Presiden Jokowi sendiri secara jauh dari etika, jauh dari kesopan santunan ketimuran, memaksakan dengan segala cara untuk membuat anaknya bisa menjadi calon wakil presiden. Bahkan dengan merekayasa Mahkamah Konstitusi, bahkan mungkin kalau kita lihat dari sejarahnya ya, bagaimana mantan ketua MK itu waktu itu kemudian menikah dengan adiknya sendiri dan menjadi adik ipar. Dan memang kita tidak menuduh apakah itu ada rekayasa, tapi jelas secara gamblang kita melihat bahwa sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memaksakan Gibran, anak sulungnya ini menjadi calon wakil presiden itu sudah direncanakan jauh-jauh hari dengan cara-cara yang jauh dari etika, jauh dari sopan santun adat ketimuran. Jadi sebenarnya kalau menurut peribahasa Jawa ya, Pak Jokowi sendiri kan orang Jawa ya, namanya itu ngunduh wahing pakarti. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri di dalam bagaimana dia melakukan segala tindakan, segala cara, segala rencana untuk memasakkan anaknya sendiri menjadi calon wakil presiden dengan mengingkari dari kata-kata yang selama ini baik Jokowi sendiri maupun anaknya sendiri itu sampaikan. Misalnya contoh, beberapa waktu yang lalu pada waktu ada suatu wawancara
ketika ditanya ke Gibran sendiri apakah dia tertarik untuk masuk ke politik, dia katakan waktu itu, ya jujur saya tertarik, tetapi mungkin masih 20 tahun lagi. Ternyata 20 tahunnya itu dimajukan dengan cara yang benar-benar di luar kepatutan, ya, seperti yang sekarang ini terjadi. Bahkan saat ini dia baru saja 2 tahun menjadi wali kota. Karena kita melihat ya bahwa pada saat dia menjadi wali kota itu pun juga didukung oleh sebuah partai besar, partai lamanya, partai PDIP Perjuangan, dan dengan seenaknya saja dia kemudian meninggalkan partai yang sudah membesarkan dan sudah berhasil untuk membuat dia menjadi wali kota untuk berpindah sekarang ini menjadi calon independen. Dan bukankah itu sebenarnya adalah jauh sekali dari etika dan adab dari ketimuran sebagaimana yang disampaikan oleh presiden sendiri saat ini. Dan berikutnya lagi juga ketika beberapa bulan yang lalu, nggak hitungan tahun, presiden juga ketika ditanya apakah bermaksud untuk menjadikan anaknya Gibran sebagai calon wapres, beliau sendiri menjawab bahwa tidak, karena belum cukup umur, ya kan. Tapi ternyata belum cukup umurnya Gibran itu kemudian direkayasakan sehingga MK mengubah dari perundang-undangan yang membatasi dari batas usia minimal dari seorang calon wakil presiden, dan ditambahkan dengan klausul apabila seseorang berpengalaman untuk menduduki jabatan publik, yaitu wali kota, bupati maupun gubernur. Artinya dengan perundang-undangan yang diubah untuk kepentingan Gibran tersebut, maka Gibran kemudian bisa maju menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ya. Ini kan sebetulnya adalah akrobat politik yang betul-betul jauh dari etika, sehingga rasanya kok tidak sah ya, kok tidak patut ya kalau presiden yang berkali-kali itu melakukan pelanggaran etika, ketika kemudian dikritik dengan cara seperti BEM UGM mengkritik, dia tidak terima dan dia katakan bahwa BEM UGM itu melakukan cara yang tidak sesuai dengan etika. Jadi orang yang tidak memiliki etika mengkritik orang yang tidak dia sukai, ya, melakukan tindakan yang tidak disukai dengan menuduh orang tersebut melakukan tindakan yang tidak beretika, dilakukan oleh orang yang melanggar etika yang berkali-kali dia lakukan. Sebetulnya presiden sendiri sebagai kepala negara, ya, sebagai seorang sosok yang diharapkan memberi suri tauladan, menjadi role model bagi rakyatnya yang 278 juta itu, semestinya selayaknya dan sepatutnya berhati-hati dalam setiap langkah. Dia duluan yang seharusnya menjaga segala tindakannya, segala perbuatannya itu mengikuti etika, mengikuti norma, mengikuti adab, mengikuti sopan santun yang berlaku di negara kita, ya. Tetapi ternyata malah beliau sendiri yang jauh dari menjadi suri tauladan, jauh dari kepatutan, ya, bahkan memaksakan dengan ambisi yang luar biasa untuk memaksakan anaknya sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas melanggar etika untuk memenuhi ambisinya sendiri. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua bahwa kita memiliki presiden yang menanggalkan dan meninggalkan etika demi untuk memenuhi ambisinya sendiri. Jadi ya tidak heran kalau BEM UGM memberikan julukan atau memberikan sertifikat, ya, bahwa presiden menurut BEM UGM itu adalah alumnus UGM yang paling memalukan sepanjang sejarah.